Tadi Pak Max bilang ya, semua teknologi itu punya punya dampak dan selalu ada setiap kali muncul selalu memang ada ketakutan. Saya masih ingat banget tuh malah bukan hanya teknologi zaman kini, zaman dulu. Saudara ingat hari reformasi ketika Martin Luther menerbitkan Alkitab terjemahan dalam bahasa Jerman. Dulunya Alkitab itu hanya bisa dibaca oleh klergi atau orang-orang gereja saja yang sudah terdidik dalam teologi. Merekalah orang yang memang diberi hak untuk bisa menginterpretasikan Alkitab. Ketika Martin Luther menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman, wow, itu benar-benar heboh karena apa? Sekarang bukan hanya orang gereja yang sudah terdidik dalam teologi yang bisa membaca Alkitab. Sekarang common people, orang awam, itu jadi Ya, bisa membaca Alkitab. Nah, itu menjadi ketakutan luar biasa. Penolakan gereja luar biasa. Kenapa? Karena mereka takut bagaimana kalau orang awam membaca Alkitab dan bagaimana kalau mereka menginterpretasikan itu dengan salah gitu ya. Kemudian Martin Luther diprotes, kamu tuh membuat huru hara, gini-gini ya karena ini akan memberi kehebohan untuk seluruh umat karena sekarang orang biasa yang tidak terdidik teologi bisa membaca Alkitab. Apakah itu tidak bahaya gitu ya? Saudara tahu apa jawaban Martin Luther? Ya, sangat bahaya. Tetapi lebih baik orang awam bisa mengerti firman Tuhan kalau diberi bantuan daripada tidak mengerti firman Tuhan sama sekali. Nah, lalu Martin Luther memberikan panduan bagaimana menginterpretasikan Alkitab bagi orang awam atau bagaimana membaca Alkitab bagi orang awam. Sama, saudara, sekarang AI itu powerful tools. Dulu kan ini kan sebenarnya AI kan sudah ada sejak 1945 ya. Bahkan Sabda pun sudah pakai teknologi AI ini sudah dipakai Sabda 2003 untuk intelligent search dan juga untuk interlinear gitu ya. Nah, dulu dipakai oleh orang-orang yang ngerti teknologi. Sekarang alat AI ini ada di tangan common people, di tangan orang biasa. Nah, itu yang sangat menakutkan. Bagaimana orang yang tidak tahu teknologi memegang alat yang begitu powerful dan mereka bisa lakukan apa saja. Itu yang ditakutkan oleh banyak-banyak sekali orang. Nah, gimana nih Pak Max dan Pak Budi? Kalau orang awam memegang satu alat yang begitu powerful, eh, ini ketakutan gereja saya kira ya. Bagaimana ya. teknologi yang begitu powerful ini ada di tangan orang awam. Terus orang awam sekarang bisa belajar Alkitab tanpa harus belajar di sekolah teologi ya. Bahkan sekarang lebih cepat daripada dulu gitu ya. Sekarang mereka bisa mengakses apa saja yang bisa diakses oleh pendeta dan orang-orang teologi itu sekarang semuanya sudah terbuka bagi orang umum. Nah, gimana nih pendapat Pak Budi dan Pak Max? Ya, saya Silakan. dulu, Pak Mat. Ya, ya, ya. Ya, eh, bagi saya yang penting adalah kita harus kembali kepada prinsip persekutuan. Persekutuan adalah ketika kita bertemu satu sama lain, gitu. Dan AI itu kan teknologi sekarang atau aplikasi yang bisa kita gunakan itu bisa kita gunakan secara pribadi dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kita bisa menggunakan teknologi itu. Tapi ketika tadi berkaitan misalnya case tadinya adalah soal pembelajaran Alkitab, pendalaman Alkitab, lalu setiap kita bisa menggunakan ChatGPT misalnya begitu untuk bertanya begitu, siapakah Abraham, kenapa Abraham berniat diperintahkan untuk membunuh anak, dan begitu seterusnya. Itu ChatGPT punya data dan jawaban begitu ya. Tapi lalu yang kemudian penting adalah persekutuan, itulah yang akan membantu untuk memberi penopang begitu ya, pentopangan bahwa siapapun kita itu bisa melakukan pendalaman secara pribadi, tapi dalam sebuah pendewasaan iman, gereja tetap tidak boleh meninggalkan persekutuan sebagai basis dalam pembelajaran dan pendewasaan iman sebenarnya. Teknologi Ya, bisa digunakan, tapi yang penting kan lalu bagaimana persekutuan di dalam gereja itu membantu mengarahkan gitu ya, membantu untuk memberikan hal yang positif dan mana yang benar. Karena bisa saja ya. bahwa AI itu menjadi bisikan iblis untuk
membuat kita jatuh dalam jurang dosa Ya. yang lebih dalam lagi begitu. Jadi gereja lalu kemudian harus mensikapi itu, dan memang gereja lalu pada akhirnya tidak bisa hanya menyelenggarakan ibadah yang setiap minggu dilakukan, persekutuan yang seperti sekarang-sekarang ini begitu. Tapi gereja mungkin perlu membuat persekutuan yang juga basisnya adalah dari materi-materi AI yang kemudian bisa menjadi pergumulan dari setiap kita, bahkan dari gereja. Menurut saya itu Bu, sikap gereja yang bisa dicoba dimulai. Iya. Saya langsung punya dua pikiran. Yang pertama itu daripada film Spider-Man. Ada orang yang terbalik ya Spider-Man, dan ada satu kutipan yang saya masih ingat. With great power comes marketing, profit, and no, no. With great power comes responsibility, great responsibility. Tapi kalau hati-hati, saya lihat power dijadikan marketing, consumerism, itu jadi satu yang dimanfaatkan, dikomersialisasikan, itu sesuatu yang dijadikan cara eksploitasi, dan berapa banyak hal yang lain. Karena ternyata with power ada dua kemungkinan, salah digunakan atau digunakan dengan benar. Nah, ini hanya satu film doyang untuk superpowers and superheroes. Tetapi Tuhan sudah memberi great power. Dengan itu ada great responsibility. Lebih daripada itu, dengan semua peralatan, dengan seluruh perpustakaan, bahan, dengan seluruh sejarah dari gereja, dan sekarang termasuk dengan AI, akan dipakai dengan cara apa? Untuk jadi berkat atau tidak? Yang kedua, itu muncul daripada these are the facts, deal with it. Saya lihat, dan maaf, daripada gereja sering itu yang institusi paling sulit untuk menghadapi perubahan. Itu Iya. suka cara yang lama. Saya ingat tidak hanya Spider-Man yang deklarasi satu tantangan seperti itu, tapi saya ingat juga Yesus di tengah saat itu bait Allah, dan meja dibalikkan, dan dia bilang ini harusnya rumah berdoa, ini rumah Bapakku. Dan saat itu dia lihat power dari institusi, agama jadi satu sistem beku, dan dia lihat di tengah itu mereka tidak respond atau dengar lagi suara Tuhan. Mereka tidak tempat untuk bisa belajar bersama seperti Pak Budi bilang, relasi dengan sesama, mengasihi, relasi dengan Tuhan, mengasihi. Dan kalau itu sudah jadi kering seperti itu, wah akan sulit. Baliknya, kalau sudah ada keinginan untuk mengasihi dengan segala caranya, saya rasa AI bisa tool yang bisa dampingi seluruh fungsi daripada gereja.